Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, all students. Alhamdulillah, we meet again in this our meeting of extra lesson. And in this meeting, we will study about gerund. I thought it is important for you because when you follow examination of kind of a government college, sekolah kedinasan, or state university, you will find kinds of question for gerund. That's why I choose to teach you about gerund. Okay, let's see your material. Yep. Okay, let's see here. It is about gerund. Maybe you ever heard before, yeah, about gerund. In junior high school, you also study about this one, and also for your grade 10, you have studied about this. Actually, gerund a little bit same as present participle, our previous material. Jadi sebenarnya gerund ini kalau bentuk dia akan sama dengan present participle, yaitu penggunaan ing di akhir kata kerja. But the difference, bedanya between the two, ya, between present participle and gerund. If gerund is always has a function as noun. The gerund always has the same function as a noun, although it look like a verb. Jadi kalau si gerund ini selalu berfungsi sebagai kata benda. Nah, kalau tadi yang kemarin si present participle itu kan berfungsi sebagai pembentuk kata benda. Saya kayak crying woman gitu. Dia tidak pernah berdiri sendiri kalau dia bentuknya participle. Tapi kalau gerund dia bisa berdiri sendiri dan berfungsi sebagai kata benda. Can see the example. Gerund can be the subject of a sentence, can be the object of the sentence. Jadi si gerund ini karena dia kata benda, dia bisa berubah jadi subjek di kalimat ataupun jadi objek. Swimming is a good for you. Berenang bagus untukmu. Nah, si swimming di sini bukanlah sebagai kata kerja, tapi dia sebagai kata benda. Benda yang sebagai subjek. Karena itu setelahnya ada to be. Okay, next. I don't like swimming. Saya tidak suka berenang. Di sini sudah ada subjek I, kata kerja don't like, dan swimmingnya di sini berfungsi sebagai objek. Now let's see the use of gerund. There are many kinds of use of gerund. Jadi fungsi gerund itu ada banyak. To make us easier to identify which one the use of gerund, jadi supaya kita tuh lebih mudah mengidentifikasi yang mana sih penggunaan gerund ini di dalam kalimat, ada beberapa petunjuk yang bisa kamu ketahui. Nah, let's see the first one ya. Here are the other situation when we use gerunds. The gerund as the subject of a sentence. Ingat, gerund itu bisa berfungsi sebagai subjek dari kalimat. Karena itu, kamu akan sering melihat kata kerja berakhiran ing di awal kalimat. Ya, sering ya kalau lihat di paragraf atau teks. Nah, itu bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai gerund atau kata benda. Kata kerja yang dibendakan, gerund itu ya. Hunting tigers is dangerous. Memburu harimau berbahaya. Jadi memburunya di sini bukan berfungsi lagi sebagai verb, tapi berfungsi sebagai subjek ya, fungsi sebagai noun. Flying makes me nervous. Terbang membuat saya gugup. Brushing your teeth is important. Smoking causes lung cancer. Nah, smokingnya di sini dia berfungsi sebagai gerund, kayak little bit same as present participle but different function, tapi fungsinya berbeda. Okay? Kalau kemarin si participle itu berfungsi sebagai modifier, pembentuk kata benda atau penjelas kata di dalam sebuah kalimat. Jadi dia itu bentuknya sama dengan gerund tapi fungsinya berbeda. The gerund as the complement of the verb to be. Jadi gerund juga bisa jadi pelengkap kalau kita menggunakan to be. One of his duties is attending meeting. Salah satu tugasnya adalah menghadiri rapat.
Jadi is attending meeting. Attending meetings di sininya bukan lagi berfungsi sebagai kata kerja. Jadi menghadiri rapat di sini dia berfungsi sebagai gerund. The hardest thing about learning English is understanding the gerund. Jadi setelah the verb to be, setelah to be itu biasanya kamu akan gunakan gerund. One of life pleasures is having breakfast in bed. Nah, lihat setelah to be dia berupa gerund. Misalnya kalau kamu mau gunakan was, one of the special time for me was spending my time with my friend. Nah, berarti dulu, tapi dia spending time with his friend or her friend. Itu juga contoh salah satu bentuk penggunaan gerund setelah to be. Jadi tidak hanya is, bisa juga are, bisa juga was, bisa juga were atau have been, has been, tapi setelah to be. Oke. Nah, let's continue. Next. Fungsi yang ketiga, the gerund after preposition. Nah, what is preposition? Preposition itu artinya kata depan. Jadi kalau setelah preposition, maka yang akan kamu gunakan adalah gerund, tidak boleh menggunakan bentuk kata kerja pertama. Ya, the gerund must be used when a verb comes after a preposition. Jadi kalau ada kata kerja yang ada setelah sebuah preposisi, maka kamu harus menggunakan gerund. Ya, for example, expression ada in spite of. Walaupun ini phrasal verb, tapi karena ada preposition of, maka kamu harus gunakan gerund setelahnya. Atau misalnya there is no point in, ada kata in, maka kamu harus gunakan gerund. Misalnya nih, there is no point in making mistake of examination. Nah, tidak ada nilai membuat kesalahan di ujian. Nah, kalau kamu mau buatnya jadi negatif, kamu cukup tambahkan non sebelum gerund. To make it as a negative sentence, we can add not before gerund. Jadi kalau kamu mau buat dia jadi negatif, tinggal tambahin not. Misalnya, can you sneeze without opening your mouth? Dapatkah kamu bersin tanpa membuka mulutmu? Nah, without-nya di sini adalah preposition, makanya setelahnya kamu harus gunakan opening your mouth. Kalau kamu mengatakan open, maka itu salah. Dia tidak perlu kata kerja lagi, makanya dia membutuhkan kata benda. She is good at painting. Atau misalnya my father decided against postponing his trip to Hungary. Kayak there is no point in waiting. Kayak nggak ada nilainya menunggu. In spite of yang tadi ya, in spite of missing the train. Karena in spite of missing the train, karena ketinggalan kereta. Kayak. Nah, untuk yang berakhiran not tadi yang bilang sebagai bentuk negatif. Misalnya thank you for not smoking here. Terima kasih untuk tidak merokok di sini. Atau misalnya kamu mau pakai yang in spite of not missing the train, we arrive on time misalnya. Karena tidak ketinggalan kereta, kami tiba tepat waktu. Jadi cukup tambahkan not sebelum gerund ya. Nah, terkadang juga ada di beberapa kalimat yang dia menggunakan possessive adjective. Still remember what are possessive adjective? Masih ingat kan possessive adjective itu apa aja? Misalnya my, your, our, atau misalnya their, her, his. Nah, itu namanya possessive adjective atau kata ganti kepunyaan yang diikuti kata benda. Nah, karena dia diikuti kata benda, artinya dia bisa diikuti oleh gerund. Kenapa? Karena gerund ini adalah kata kerja yang dibendakan. Thank you for your coming. Lihat setelah your dia akan gunakan verb ing karena your-nya ini possessive adjective. They insist on our. Our-nya possessive adjective. Jadi on our making a report soon. Lady approves of her this working overtime. Lihat possessive adjective her, ya, this. Possessive adjective itu tidak hanya menggunakan her, my, your, our, his, tapi juga kamu bisa menggunakan apostrophe s. Oke? Atau misalnya nih, I wait for Lydia's coming. Misalnya seperti itu ya. Oke, next. Yang selanjutnya, the gerund after phrasal verb. Phrasal verb itu adalah frase berkata kerja. Biasanya verbnya akan diikuti preposition atau adverb. Jadi kalau sudah ada verb yang ditambahkan preposition di belakangnya dan juga adverb, kamu harus menggunakan gerund. Jadi segala sesuatu yang berhubungan sama preposition, kalau kamu mau menuliskan kata lagi setelahnya harus dalam bentuk
gerund. Misalnya, when will you give up smoking? Ada kata give up. Give up di sini adalah phrasal verb. Give up, menyerah. Karena dia phrasal verb. Kenapa phrasal verb? Karena dia gabungan antara kata kerja dengan kata kerja lain, makanya disebut phrasal verb ya. Ini bukan preposition ya. Misalnya, she always puts off going to the dentist. Puts off, ada phrasal verb antara verb dengan preposition. He kept on asking for money. Keep on, ended up. Nah, ini semuanya phrasal verb, verb dan preposition. Oke. Next, continue. Sorry ya, little bit fast. Okay, there are some phrasal verbs that include the word to as a preposition. For example, to look, forward to take to be accustomed, to get around, and to be used to. Nah, di sini walaupun dia berakhiran to, kamu tidak harus mengikuti, kamu tidak perlu menuliskan setelah kata kerja setelahnya adalah infinitif. Kan biasanya yang kita tahu kalau sudah to pasti verb one. Nah, tapi tidak semua. Ada beberapa phrasal verb yang walaupun dia diakhiri to, dia tidak mengharuskan kita menuliskan verb one, tetapi harus menuliskan gerund. Nah, supaya kamu bisa membedakan ya, it is important to recognize that the word to is a preposition in this case because it must be followed by gerund. Supaya kamu bisa bedain ini nih situnya sebagai preposition apa situnya sebagai to infinitive. Caranya adalah kamu bisa tambahkan it ya, kamu bisa tambahkan it di antara kata kerja sebelum to. Misalnya, kalau di sini bisa look forward it to, dia tetap bermakna, artinya dia berupa preposition. Tapi kalau dia to-nya harus to infinitive, misalnya I am able to. Kalau sudah kata-kata I am able to, kamu nggak boleh pakai gerund. Jadi nggak boleh I am able to finishing my homework. Itu salah. Kenapa? Karena setelahnya I am able, kamu nggak bisa nambahin it. Jadi nggak bisa I am able it to. Kan nggak bisa. Jadi kamu harus gunakan to verb one. Tapi kalau dia bisa diberi kata it di antara kata kerja dengan to-nya, maka ini adalah preposition. Oke. Misalnya my father look forward to having nice holiday. Nah, ini kamu bisa tambahkan it. Misalnya my father look forward it-nya maksudnya di sini adalah kata benda look forward nice holiday to spend in the next month. Jadi bisa diberikan kata it. Ya, artinya itu preposition. If you cannot put the pronoun it after the word to, kalau nggak bisa ada it and form of meaningful sentence, then the word to is a preposition and must be followed by gerund. Okay. Example, I look forward to hearing from you soon. Saya mendengar dari kamu segera. I look forward to it. I'm used to waiting. Nah, ini semuanya di akhir itu, tapi dia diikuti oleh gerund karena to-nya di sini sebagai preposition. Okay, next. The gerund in compound nouns. Gerund dalam bentuk kata benda majemuk atau kata majemuk. Contohnya misalnya kayak swimming pool, atau misalnya Flying Dutchman, atau misalnya interesting book. Nah, itu adalah gerund dalam compound nouns. Contohnya I'm giving Sally driving lesson, pembelajaran mengemudi, swimming pool, kolam renang. Contohnya misalnya tadi swimming pool, karena it is a pool for swimming, bukan si poolnya yang swimming. Jadi karena ini maknanya kolam renang, bukan si kolam yang berenang, makanya dia disebut compound noun menggunakan gerund. Nah, next. Oke, wait ya. Gerund after some expression. Ada juga setelah ekspresi-ekspresi tertentu dia harus diikuti oleh gerund. Nah, kalau yang untuk ini kalian harus ngafal ya. You have to memorize. Kamu harus menghafalnya. Misalnya kayak cannot help, cannot stand, to be worth, it's no use. Nah, ini kalau ada ungkapan seperti ini, maka kamu harus menuliskan gerund setelahnya. She couldn't help falling in love. I cannot stand being. It's no use trying. Nah, kenapa harus diikuti ing? Karena sudah ketentuannya seperti ini. Remember ya, we study another language, not our mother tongue. Kita kan belajar bahasa orang lain, bukan bahasa kita. Jadi kita mengikuti peraturan yang sudah ada. Oke.
So don't ask me kenapa kalau ini harus diikuti gerund, karena ini sudah peraturannya. And then next for the G, yang bagian G, after some verb. Nah, yang ini juga kalian harus hafalkan. Ada beberapa kata kerja yang setelah kata kerja tersebut kamu harus tuliskan gerund. Misalnya enjoy, admit, appreciate, cannot stand. Misalnya kamu bilang I appreciate having you as my friend. Misalnya ada kata having. Kenapa? Karena setelah appreciate. Avoid, misalnya my father avoid striking the car to the wall. Misalnya itu kan setelah avoid, makanya ada kata ing. Oke, kamu harus memorize ya. Ini juga harus dihafal. Juga kalau ada kata-kata ini setelahnya adalah preposition. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama preposition pasti diikuti oleh gerund. Begitu juga possessive adjective karena dia memerlukan kata benda. Oke, ini juga harus kamu hafal. Nah, yang terakhir ini ada beberapa kata yang dia bisa diikuti kata benda, bisa juga diikuti infinitive verb one. Nah, bedanya kamu harus tahu makna dari kalimatnya. Misalnya nih, see, hear, watch. Melihat, mendengar, menonton. Nah, ini kamu bisa gunakan do, bisa gunakan doing. Hanya saja maknanya akan berbeda. With the verb form do, ya, you see or hear the whole action. Kalau kamu gunakan do, maka semuanya kejadian itu kamu dengar, kamu lihat, atau kamu tonton. Misalnya nih, I heard him tell you about the letter. Saya dengar dia memberitahu kamu tentang surat. Nah, di sini kenapa gunakan tell? Berarti dia dengernya keseluruhan actionnya atau keseluruhan kejadiannya. Tapi kalau kamu gunakan yang menggunakan ing, ya, with the verb form ing, you only see or hear part of the action. Tapi berarti kamu cuman ngedengar, cuman ngelihat beberapa bagian dari kejadian tersebut. Misalnya, I saw her drinking a coffee in the bar. Saya ngelihat dia minum kopi di bar. Dia cuma ngelihat saat-saat tertentu, oh dia minum kopi, tapi dia tuh nggak tahu seluruh kejadiannya. Setelah dia minum kopi dia minum apa, atau sebelum minum kopi dia minum apa, dia nggak tahu. Tapi kalau dia mengatakan yang menggunakan I saw her drink a coffee in the bar, berarti dia ngelihat keseluruhannya. Oke. Kalau hanya sebagian, maka kamu gunakan verb ing. Oke, next. Kata kerja yang bisa menggunakan to verb one ataupun bisa menggunakan gerund. Bedanya di mana? Di artinya atau maknanya, bukan arti bahasa Indonesianya tapi maknanya. Remember or regret, mengingat dan menyesal. If you use ing after this verb, you are talking about something that happened before. Kalau kamu gunakan gerund setelah remember atau regret, berarti kamu itu membicarakan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Remember ya, yang terjadi sebelumnya. I remember coming here as a child. Saya ingat loh pernah kesini waktu kecil. Kapan waktu kamu kesininya? Dulu. Berarti bukan yang sekarang lagi. Nah, misalnya lagi, I regret not studying. Saya menyesal tidak belajar. Kapan gak belajarnya? Bukan sekarang, tapi dulu. Jadi sesuatu penyesalan yang dulu atau ingatan kamu tentang yang dulu, kalau kamu mau menyampaikannya ke orang lain, kamu akan menggunakan gerund, ya. Misalnya nih, I remember giving you a coin when we were at school. Saya ingat saya pernah ngasih kamu uang koin dulu waktu di sekolah. Berarti dulu, bukan sekarang lagi. Nah, if you use the to do, kalau kamu pakai yang verb one form, bentuk yang verb one after this verb, setelah kata ini, maka yang kamu maksudkan adalah sesuatu yang di masa yang akan datang, ya, the future. Bedanya jauh banget ya, nak. Oke, contohnya, please remember to turn off the light. Tolong ingat untuk mematikan lampu. Kapan matiin lampunya? Kan bukan kemarin, tapi matiin lampunya nanti. Setelah dia ngomong, terus dia matiin lampu. Atau please don't forget to do it later. Ya, I regret to inform you that. Saya lupa untuk menginformasikanmu kalau. I'm just about tell you some bad news. Nah, jadi kalau kamu mau sesuatu something in the future yang mau kamu sampaikan setelah remember sama regret, pakai verb one. Tapi kalau yang mau kamu sampaikan itu something in the past, sesuatu yang terjadi di waktu lampau, makanya kamu gunakan gerund. Oke, next to stop. Sekarang kita lanjut ke kata stop. Stop ini juga bisa bermakna dua, bisa yang pakai to verb one, bisa pakai yang
gerund. Kalau kita gunakan yang gerund, I want to stop smoking. Saya mau berhenti merokok. Berarti kamu mau benar-benar tidak melakukan hal itu lagi. I want to stop smoking. Tapi kalau kamu bilangnya misalnya I stop smoking. Misalnya I stop smoking too. Ini berarti dia cuma menghentikan sementara, terus dia ngelakuin lagi. Contoh yang kedua, she stopped to sit down. Dia berhenti untuk duduk. Berarti dia berhenti ngelakuin sesuatu untuk ngelakuin hal lain. Tapi kalau yang yang gunakan ing tadi, berarti dia akan berhenti for whole time. Dia berhenti keseluruhan, forever, selamanya, ya. Tapi kalau yang dia verb one, terus ada to, ada kata kerja lagi, berarti dia berhenti untuk sementara untuk ngelakuin hal lain. Oke. Sekarang yang terakhir ada kata try. Oke. Try plus verb ing itu try out this experiment, berarti ngelakuin sesuatu. Kalau try to do itu berarti try hard to do something. Try reading something in English every day. Berarti ini maknanya dia mencoba melakukan sesuatu. Misalnya dia mencoba membaca. Nah, kalau yang di bagian bawah try to do itu berarti try hard to do something. Please try to be quiet when you come in. Nah, ini berarti kita ngelakuin sebuah usaha. Tapi kalau yang di atas kita bukan ngelakuin sebuah usaha, tapi mencoba sesuatu. Ya, misalnya kayak kamu bilang, try tasting a bowl of meatball in the morning. Mencoba makan semangkok bakso. Tapi kalau misalnya try to sama verb one itu akan beda. Try to eat a bowl of meatball. Berarti kamu mencoba melakukan usaha untuk makan bakso. Tapi kalau yang di atas itu kebiasaan yang pakai verb ing. Okay? I think that's all my explanation. Yeah, it is about gerund. I thought it is so important for you, as I said, because you will find it when you take government college examination and also state university examination. Read again before you do your exercise. If you have a question, you can ask me by chat me in the blog, or you can chat me privately. Don't forget to study hard, yeah. Okay, that's all our material for this evening, for this extra lesson meeting. Thank you for your attention. I hope it can be useful for you for your future. Keep up healthy, keep on being healthy, and be a good student, be a good children. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.